Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Bli. Siang hari ini kita pelajari tentang apa? Rekam medis dan rahasia medis. Sebelum masuk ke rekam medis, kita bahas dulu apa itu rahasia medis. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang rahasia medis, Nona? Ya. Dokter izin jawab untuk yang saya ketahui yang mana informasi yang kita dapatkan dari pasien ataupun keluarga pasien itu sebagai dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang mendapat informasi tersebut, kita harus menjaganya dan mempergunakan untuk kesembuhan. Oke, bagus. Ini 2-0 di depan ini ya. Jadi saya ambil pertanyaan dari belakang kalau begitu, karena saya sudah bilang tadi di belakang itu fase aman sebenarnya sih. Nona yang ke mata, kira-kira apa sih gunanya kita menjaga rahasia medis? Coba kira-kira apa? Informasi-informasi pribadi yang apa? Yang kita apa yang pegang kira-kira? Oke. Kira-kira kenapa harus dipegang, harus dijaga gitu? Silakan, Boy. Dari pasien, karena itu merupakan salah satu hak dari pasien sendiri. Jadi pasien itu sakit datang ke kita dengan berharap untuk kesembuhan. Itu semua informasi medis yang ada pada dirinya itu harus kita pegang, atau bisa kita ungkapkan hanya dalam hal untuk kepentingan dari kesehatan pasien sendiri. Karena kalau tidak itu kita ini dokter tidak melanggar terkait sumpah kita. Oke, karena sudah disumpah, harus dipegang, menjaga rahasia. Karena ada sesuatu hal yang paling dasar awalnya itu kepercayaan. Jelas? Itu paling utama sekali, itu landasannya itu apa? Percaya. Bisa enggak kamu cerita sama temanmu, sama orang lain, kalau kamu nggak percaya dia? Itu, ya. Kenapa kamu harus simpan rahasia medis seseorang? Ya. Dan tadi kamu sebutkan semua itu kegunaannya, tapi landasan utamanya kenapa kita harus jaga rahasia medis? Ada landasan utama itu kepercayaan. Ya. Karena biar bagaimanapun juga kalau kepercayaan itu dijaga dengan baik, pasti dia akan tenang begitu. Dia akan mengungkapkan semua keluh kesahnya soal penyakitnya begitu. Keluh kesahnya itu soal penyakitnya kalian tuangkan dalam sebuah namanya sebuah catatan, namanya apa? Rekam medis. Ya. Ingat, ini kita belum bermain di masalah hukum ya. Kita belum sampai ke situ, belum bermain ke situ. Jadi untuk hal tersebut hati-hati deh. Jangan kalian salah gunakan. Contoh disalahgunakan seperti ini. Pada saat kalian habis praktek, lalu kemudian kalian kopi lah gitu, kongko-kongko begitu sama teman sejawatmu. Lalu teman sejawatmu ini, ya memang ya sesama dokter spesialis atau sesama dokter umum lah, cerita begitu, minta pendapat, ini ada penyakit ibu ini, dia itu begini-begini. Kamu sebutkan identitasnya dengan jelas, apa semua, ya, sampai riwayatnya apa semua, kamu semua secara gamblang cerita sama temanmu. Kira-kira bagaimana? Menurut kalian itu seperti apa? Dokter itu sudah melakukan hal apa? Melanggar apa kira-kira?
Oh, kalau sampai apa hal ini diketahui, ini bukan sampai masuk ke konsul ya, beda. Kalau konsul ada memang catatan secara sekarang kan rekam medis itu tertulis apa elektronik ya. Ada catatan memang biasa dulu itu konsul secara tertulis di atas kertas konsul. Itu tidak ada masalah karena ada bukti ya. Nah, dan itu pun juga sudah ada penyampaian ke pasien. Ibu mohon izin Bu, mohon maaf ya. Saya nanti konsul ke teman saya ya, gitu. Ya kan? Misalnya ke dokter radiologi begitu kan. Ini belum ada konsul apa semua dia sudah cerita ke temannya. Kira-kira menurut kalian itu pelanggaran apa yang terjadi di situ? Anatomi, ada yang tadi bilang anatomi. Coba jelaskan, kenapa anatomi? Hmm. Hmm. Saatnya pasien saya kalau data-data pribadinya akan kemana-mana, cuma akan dokter. Kalau misalnya kita sudah cerita ke sejawatnya kita tanpa Oke, itu dari aspek ini bioetik ya. Oke, itu berarti sudah masuk ke masalah etika, ya. Kira-kira ada juga pelanggaran lain mungkin yang kalian tahu? Bila mana dalam suatu pelayanan dia tidak membuat pengantar, tapi hanya menyampaikan ke teman sejawatnya, nanti saya ini ya konsul ke kamu pasien saya gitu, tapi dia lupa buat pengantar gitu. Pelanggaran apa itu? Tadi sudah etik. Disiplin. Dia tidak sesuai SOP. Ya, jelas. Tidak sesuai SOP. Dia hanya sebatas bicara begitu, tidak melakukan apa yang mesti harus dilakukan, itu membuat istilahnya lembar konsul ya. Kalau dalam satu lingkup pelayanan kesehatan, puskesmas atau misalnya rumah sakit gitu ya, pastinya itu ada beberapa spesialistik. Itu harus membuat apa namanya konsul. Ya, kalau keluar baru namanya rujuk. Ya, jelas. Lalu kemudian ternyata ini bukan di dalam ruang lingkup apa fasilitas kesehatan. Ya, di luar fasilitas kesehatan. Dia bercerita begitu secara gamblang gitu, ini dokter penanggung jawabnya. Tapi didengar, ini ibu itu penyakitnya begini apa gitu. Baru penyakit itu hal-hal yang berbau sensitif, misalnya penyakit yang menular begitu. Ketahuanlah sama keluarganya si ibu ini. Kira-kira menurut kalian pelanggaran apa yang bisa dikenakan sama itu dokter? Tadi etika sudah. Disiplin juga sudah ada. Tinggal apa yang belum? Ayo. Pelanggaran apa itu? Pelanggaran hukum, ya astaga. Karena kalian membuka apa rahasia, sesuatu hal yang istilahnya ini kalian jaga, sudah dipercayakan, diamanahkan oleh pasien, dia menceritakan semua segala keluh kesah penyakitnya, tetapi kalian mengumbar meskipun dengan teman sejawat di luar ruang lingkup rumah sakit lagi. Ketahuan lah, misalnya di kafe begitu. Ternyata di kafe itu baristanya itu keluarganya juga begitu. Ketahuan lah. Bahaya ya. Kalian bisa kena tuntut itu. Ya. Apalagi ini penyakit yang menyangkut masalah pekerjaannya begitu. Ternyata itu ibu kena TB, TBC. Baru dia kerja di mana? Di dapur MBG lagi. Dia batuk satu kali langsung keluar itu semua dropletnya itu kena makanan.
Kira-kira bagaimana itu? Ya, bukan lagi keracunan makanan, tapi apa? Intoksifikasi lagi. Keracunan ini, intoksifikasi droplet. Jelas? Nah, sudah mulai dapat apa itu rahasia jabatan? Hah? Ada yang bisa bantu saya baca di buku kalian apa itu rahasia jabatan kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu rahasia jabatan? Hmm? Kira-kira apa itu rahasia jabatan? Pengertian dasar saja, Dek. Rahasia jabatan itu rahasia tanggung jawab yang melekat pada diri kalian dalam melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan. Ya, tanggung jawab itu melekat. Kalian sudah diamanahkan, dilindungi oleh undang-undang, ya, khususnya di undang-undang nomor 17 tahun 2023, bahwa segala sesuatu tentang penyakit pasien yang diderita itu harus kalian jaga. Sebelumnya juga kalian kan harus sudah sebelum jadi dokter kan disumpah ya. Saya akan menjaga sumpah Hipokrates ya. Gitu. Menjaga kerahasiaan. Intinya apapun itu jangan kalian umbar. Ya. Biasa itu hal sederhana deh begini. Ada sampel misalnya tuh ini laboran ini tahu kan analisis kesehatan yang ambil sampel gitu di IGD. Dia tanya, dia tulis diagnosanya dok, tapi dok ini untuk pasien ini apa dia punya ini dicurigai apa? Dokternya karena banyak keluarga pasien di IGD dia bilang apa? Ini B20. Tahu apa B20? HIV. Coba gimana perasaanmu kalau dia bilang, oh iya itu pasien itu HIV itu. Kira-kira gimana satu IGD langsung? Gitu. Nah, jadi dibilang apa? Oh enggak, iya B20. Pasti orang enggak begitu kan? Nah, jadi itu ada kode-kode tertentu yang digunakan untuk menjaga rahasia penyakit yang diderita oleh pasien gitu. Ya. Atau bisa juga begini, pakai istilah-istilah medis lah. Dok, ternyata ini pengantarnya ini dia apa? Kamu nggak bilang juling. Kasihan kalau orang dengar tuh. Kamu bilang, ternyata pengantarnya dia ini, oh ya strabismus. Ya, jadi susah juga kalau kita mau bicara, dia lihat kemana ini sebenarnya itu. Itu istilahnya biasa gitu. Sebentar deh. Aduh, lagi ngajar. Putus. Bentar dulu, saya ini. Oke. Sorry, ada ini. Iklan lewat. Oke, sampai di mana tadi? Strabismus. Oke.
Ada yang mau ditanyakan soal apa itu rahasia jabatan? Kira-kira kapan bisa dibuka, bisa diungkap? Kalian tidak bertanya sampai sejauh gitu ya, maksudnya. Kalian ini berpikir kritis lah. Coba, ada yang mau ditanyakan? Begini saja, kalau tadi bertanya, saya bertanya lagi kalau begitu. Nah, langsung, bagaimana? Saya kalau tidak ada yang bertanya, saya hitung sampai 5, saya akan bertanya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang mana ya? Nona baju biru. Siapa yang baju biru sih? Saya sudah kasih kisi-kisi tadi toh. Kapan rahasia jabatan bisa dibuka? Diungkap rahasia pasien begitu. Kira-kira untuk kepentingan apa begitu? Kasih besar suaramu supaya masuk di channel saya. Kalau untuk kepentingan misalnya dokternya itu diminta menjadi ahli saksi begitu dokter, itu diperbolehkan untuk dibuka. Terus kalau misalnya pasiennya ini dia mengalami penyakit yang menular seperti yang dokter diperbolehkan. Kapan diperbolehkan? Stop. Kapan diperbolehkan itu bisa diungkap? Bila mana rahasia pasien yang betul misalnya kayak tadi temanmu katakan seperti penyakit menular diungkap. Kapan bisa diperbolehkan? Nah, apa gunanya bukunya? Saya kan sudah bilang, dibaca-baca dulu. Coba saya bilang ini ya, rekam medis saya tidak bilang rahasia jabatan. Kapan bisa diungkap? Ada yang tahu? Hah? Itu salah satunya. Tapi misalnya kalau seperti tadi, kayak HIV bukan wabah, bukan endemik, penyakit menular yang sangat berbahaya. Gitu. Kapan bisa diungkap? Bila mana, ingat ya, ada perda, saya lupa perda, ada perda dalam satu daerah saya pernah dapat, peraturan daerah itu mengatakan, bila mana yang sudah terdata dengan ODA, apa itu ODA? Orang dengan HIV/AIDS tidak kembali berobat secara rutin ke puskesmas yang ditunjuk, ya, artinya sudah tidak ada konfirmasi apa begitu, dia akan dilacak dan datanya itu akan diungkap, ya. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan akan menyebarkan penyakit, mengancam warga sekitarnya begitu. Misalnya dia ini seorang inilah apa istilahnya orang Papua bilang itu kapidol. Tahu apa tuh kapidol? Orang Papua bahasa Papua itu kapidol. Kalau bahasa ininya orang biasa bilang parlente apa? Pemain begitu, tahu kan laki-laki, ya. Apalagi sekarang yang apa kelainan-kelainan itu boti ya, itu kelainan juga itu boti ya. Apa tahu kan boti? Gitu. Jadi untuk kira-kira kapan lagi bisa dibuka rahasia jabatan? Misalkan kayak seorang pilot itu dia lagi dalam kondisi yang tidak sehat, jadi dia dibutuhkan dia punya medis. Jadi bila mana ingat ya, itu sudah contoh itu ya, menyangkut pekerjaan yang tanggung jawabnya besar begitu. Seperti apa tanggung jawab yang besar? Pilot, sopir, apalagi nanti misalnya kalau pada saat kalian mudik ya, itu dikhawatirkan misalnya dalam kondisi tidak fit, ternyata sopirnya ini vertigo begitu, kambuh vertigonya, sering kan ada begitu, bahaya kan?
baru jalurnya ke lewat kebun kopi lagi. Bagaimana kira-kira kalau yang kayak seperti itu, vertigo tiba-tiba ada kebun kopi. Dia lihat itu harusnya jalanan yang belok-belok, dia lihat lurus apa? Yang lurus itu dia lihat belok-belok. Langsung sudah. Ya, hati-hati. Itu bisa diungkap. Diungkap kepada siapa kira-kira? Hah? Pimpinannya. Jangan kalian ungkap kepada teman-temannya apa besti-bestinya, jangan. Ya, cukup kepada pimpinannya. Karena sudah ada memang aturan kan, diminta selama mereka kerja dalam suatu perusahaan begitu, mereka dibawa tanggung jawab oleh pimpinannya. Jadi ada namanya pemeriksaan kesehatan. Diketahui oh ternyata sering mengalami vertigo akhir-akhir ini begitu kan, sudah dilaporlah. Kalian lapor kambuk vertigonya ke pimpinannya. Anjurannya advice apa? Kalian bilang apa? Beristirahat begitu. Bukan beristirahat dengan tenang, tidak. Jadi beristirahat sehingga sopirnya nggak bisa menuntut kalian. Karena apa? Ini sudah menjadi tanggung jawab kalian. Dan mereka juga sudah menekan kontrak, ya kan? Nah, sudah ada aturannya, perjanjian kerja begitu istilahnya. Ya, kalian tidak akan dituntut. Oke. Sekarang kita masuk ke rekam medis. Oke. Jadi sudah ngeh ya, sudah tahu apa itu rahasia jabatan ya. Nah, jadi kalau nanti di soal saya tanya, di soalnya tidak itu dalam bentuk kasus. Kalau kalian tidak tahu ya, artinya memang tidak belajar. Kalian untuk materi rekam medis sudah dapat di blok apa saja? DDT. Ya, diagnosa dasar terapi apa? Hah? MDDT, MDDT siapa yang bawakan? Oke, saya ingin tahu tanpa lihat buku yang saya kalian sarankan untuk baca, kira-kira pemahaman kalian tentang rekam medis itu seperti apa? Coba mulai dari Kanza. Apa itu rekam medis? Nggak perlu berdiri Kanza, cukup duduk ya. Kalau Kanza nggak tahu, Kanza tunjuk seseorang yang bisa jawab. Nanti pas buka puasa, Kanza traktir itu orang. Gimana? Silakan Kanza, kalau misalnya tidak ini, tunjuk temannya. Siapa tahu Kanza punya bestie. Ya. Oke, ya. Kang, jangan bikin gerakan tambahan Kanza. Silakan. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang rekam medis? Aduh. Oke, silakan.
diagnosis Hmm. juga Oke, ada lagi? Ada berapa jenis rekam medis yang kalian tahu? Jangan kalian pikir kayak ini ya, fair ya. Fair itu ada visum sementara, visum definitif, dan visum lanjutan. Kalau rekam medis? Hmm? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya kasih dia bonus. Bonus nanti di ujian saya kasih dia. Ayo, saya kasih dia kesempatan duduk paling depan. Kira-kira? Ayo. Ya, silakan. Kira-kira ada yang tahu perbedaannya di mana? Rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Oke, sekarang yang baru datang. Duduk di depan. Ayo sini, boy. Sudah segar ini, enak kalau pas bangun jam-jam begini. Bisa bantu saya jelaskan perbedaan 3 jenis ini masalah lokasi tempat ya. Untuk rekam medis. Tadi rekam medis rawat jalan, ini rawat jalan poli. Terus rawat inap, lalu kemudian gawat darurat. Oke, bisa kamu jelaskan perbedaannya di antara 3 itu? Ya. Saya begini pura-pura kamu cari contekan, maksudnya. Dia tidak mengerti maksud saya ya. Karena kita ada kamera rekam. Gitu. Padahal saya pura-pura begini, nanti saya lihat di kamera, sementara cari jawaban. Kalau kamu tidak tahu, kamu tunjuk temanmu, nanti kamu terakhir temanmu pada saat buka puasa. Kamu tunjuk siapa? Oke. Pegang dia, sebentar buka puasa kamu. Ini. Oke. Ayo. Noval, siapa? Lokasinya saja berbeda, ada di Poli, ada di IGD. Ya kan? Jadi coba jelaskan. Saya tidak mau ini apa selalu saya suapi begitu. Kalian kan sudah dapat di ini ya, MDDT ya. Nah, dijelaskan tidak di MDDT? Tidak dijelaskan? Enggak ya? Jenisnya itu deh, apa bentuknya ya, wujudnya itu sekarang dulu itu ada 2. Rekam medis yang manual, kertas dan elektronik. Nah, itu. Sekarang saya tanya kalian itu tadi, berdasarkan lokasi pelayanannya, ada di Poli, di IGD, dan perawatan. Ada yang tahu? Coba ladies, biasanya tuh ladies yang lebih ini. Ayo, ladies, tunjukkan pesonamu. Atau jangan matikan lampu dulu ya. Itu kemarin saya lihat di YouTube itu, aduh, sudah mau kiamat dunia. Apa kalau laki-laki apa? Take me he out, apakah? Itu ini apa?
eh, Jai itu. Ya, salam di ini Swadikap sana itu. Negara Thailand. Ayo, silakan. Saya lihat ini baju coklat ini mau sekali angkat tangan nih. Oke. Itu di poli, di poli. Rawat jalan. Hmm. Darurat. Contohnya itu, betul yang dikatakan temanmu, kita berikan dulu aplaus. Ya. Contohnya rekam medis ya, contoh sederhananya rekam medis di poli, di perawatan itu sudah tidak ada lagi namanya apa? Triase. Ya, tapi rekam medis di IGD ada namanya triase. Ada tahu gunanya triase? Apa? Intinya itu skala prioritas. Ya. Apa warnanya? Merah, kuning, hijau. Hitam ya. Merah, kuning, hijau, hitam. Itu tidak ada di rekam medis poli, tidak ada. Ya, tidak ada juga di perawatan. Kalau di perawatan itu pun kalau apa sudah menerima dari IGD sudah ini selesai gitu ya. Nah, kalaupun di perawatan itu ada lagi apa? Ada namanya skala nyeri. Ya, rekam medis itu ada namanya skala nyeri. Skala nyeri biasa kalian lihat itu dengan apa? Smile. Ya, itu bisa nyerinya sampai berapa begitu ya. Tapi kalau di poli tidak ada. Ya, jelas? Itu. Yang mana tidak jelasnya Kanza? Silakan. Tanya saya tidak mengerti kenapa juga harus ada. Hah? Apa juga gunanya rekam medis? Gunanya rekam medis? Oke. Pertanyaan yang bagus. Mungkin waktu MDDT Kanza masuk tidak? Masuk. Tidak bertanya di situ. Lupa? Lupa. Oh iya, oke. Kita merekod kembali. Gak ada masalah. Apa gunanya rekam medis kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab Saudara Kanza? Nah, silakan. Menjawab kalau dari paham itu kalau untuk Bukan saya pernah baca, enggak. Yang kau pahami. Paham itu rekam medis itu tujuan utamanya yang pertama untuk merekap apa status ataupun hasil yang didapat dari pasien, seperti contoh tadi kalau dia bilang untuk dari rawat inap di mana diperiksa statusnya pasien, baik itu secara nama lengkapnya, penyakit keluhannya, penyakitnya, obat apa yang diberikan. Ini tujuannya agar untuk kita memperhatikan pasien apa saja yang telah dilakukan kepada pasien dan apa yang diperlukan untuk pasien, dan kemudian hal-hal yang diberikan kepada pasien ini apabila posisinya hal yang perlu inform consent, setidaknya datanya telah tertulis di rekam medis. Nah. Bagaimana Kanza? Masih ada yang belum dipahami? Apa gunanya untuk pasien? Apa gunanya itu untuk pasien sendiri? Gunanya itu, oh berarti gunanya itu kan untuk dokter. Maksudnya bukan. Oh berarti Saya tadi. ini pakai skala lebih besar. Kalau itu mungkin dari kacamatanya dokter, cuma saya dilihat dari kacamata lain, kacamata ekonomi, kacamata pasien dan kacamata yang lain-lain juga. Oh berarti dari pasiennya begitu. Oke. Oke, baik. Berarti tadi jawaban dari segi dokter. Sekarang jawaban dari segi pasien. Maksudnya, kalian pernah nggak berobat tanya, kenapa harus dicatat semua keluhan saya? Nggak pernah tuh? Hah? Begini, sederhananya, kamu mau tidak misalnya kalau kamu dalam posisi pasien, kamu mau tidak ditanya berulang kali? Ya. Itu kan. Jelas tak? Di rekam medis ada namanya identitas. Coba bayangkan kalau tidak ada rekam medis. Setiap kamu didatangi dengan ibu siapa?
Nah, dengan ibu siapa? Yang lain lagi tanya, dengan ibu siapa? Apa keluhannya? Kira-kira bagaimana itu kalau tidak ada rekam medis? Ya kan? Sederhananya itu. Kanza, mengerti kan? Jadi kalau Kanza, kalau tidak ada rekam medis, setiap dokter atau misalnya perawat datang mau mengobati Kanza, mau follow up Kanza keluhannya, kalau tidak ada rekam medis, Kanza mau ditanya-tanya terus begitu. Enggak. Nah itu, ya kan? Jelas? Jelas. Namanya berulang kali terus ditanya. Kan saya sudah kasih tahu tadi. Iya kan tidak ada catatan. Nah, jadi gimana? Hah? Sudah paham kan, Sah? Paham. Oke, kita berikan pertanyaan ini, aplaus sudah buat Kanza. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi itu tadi dari segi pelayanan kesehatan. Kira-kira dari aspek mediko-legalnya seperti apa? Ayo. Kira-kira seperti apa itu penggunaan rekam medis dari aspek mediko-legal? Mediko-legal itu ingat ya, saya selalu bilang, saya selalu katakan, bedakan antara mediko-legal dengan hukum kesehatan. Ada beberapa pendapat para ahli mengatakan itu sama. Mediko-legal dengan hukum kesehatan itu sama. Beda. Hukum kesehatan itu gunanya kepentingan untuk mengatur aturan-aturan yang mengenai apa? Pelayanan kesehatan, pelayanan medis. Ya, segala sesuatu mulai dari penelitian, tindakan sampai apapun itu menyangkut pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan atau seperti di rumah sakit atau di puskesmas atau dokter praktek mandiri. Jelas? Mediko-legal ingat untuk apa? Pembuktian. Gunanya itu untuk itu. Sebagai alat pembuktian untuk demi kepentingan peradilan. Ya. Jadi sekarang saya sudah kasih istilahnya insight begitu, pencerahan. Kira-kira apa sih gunanya rekam medis untuk mediko-legal? Ayo. Saya kan tadi subuh sudah bilang, saya tuh rela apa sebenarnya tuh saya mau kasih respon yang istilahnya bisa memberikan feedback nilai begitu, tapi kalian tidak memanfaatkan. Sekarang kalau seperti ini kan lewat, ada pertanyaan lewat, kalian sia-siakan. Padahal bukunya sudah ada, ya. Ini bukunya memang tentang hukum kesehatan, tapi di situ menyangkut ada namanya kepentingan mediko-legal juga. Ya, kira-kira gunanya untuk rekam medis itu sebagai apa gitu? Iya, alat bukti. Kenapa bisa sampai terjadi sampai bisa jadi alat bukti? Gitu? Hmm? Nah, oke. Ada lagi? Kira-kira? Perlindungan hukum seperti apa yang Anda maksud? Coba bisa di ini lagi ulang. Gimana? Perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Dokternya, karena sudah ada catatan. Kira-kira untuk pembuktiannya seperti apa? Bisa berikan saya contohnya? Ada kejadian kemarin di Makassar, ya. Ada yang tahu kejadiannya di salah satu rumah sakit, saya tidak sebut, tapi rumah sakit ibu dan anak, yang terbesar lah di Makassar. Anaknya pasang infus, anak bayi, terjadi flebitis. Ya. Kira-kira penyidik, ya, dia datang itu mau mengambil bukti, apa yang dia paling cari dulu pertama? Rekaman CCTV kah?
atau yang lain? Rekam? Rekam medis. Dilihatlah di situ riwayatnya apa semua. Sesuai tidak dengan SOP? Ya, itulah gunanya rekam medis. Ini menyangkut pelayanan kesehatan tidak? Ada enggak? Akan bilang tadi, penyidik datang. Jadi menyangkut apa ini? Pembuktian, ya, jelas. Jadi bedakan di situ antara medico legal dengan hukum kesehatan. Ya, banyak pendapat para ahli itu bilang sama-sama. Saya bilang beda. Saya pastikan beda karena apa? Satu, hukum kesehatan tentang pelayanan kesehatan. Medico legal tentang apa? Pembuktian. Makanya selalu forensik dan medico legal. Jelas. Oke. Apa-apa kira-kira yang direkam medis itu bisa sebagai unsur-unsur yang bisa digunakan sebagai pembuktian kira-kira menurut. Yang pertama identitas, pasti. Ya, karena dilihat kronologisnya. Nah, lalu kemudian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu yang menjadi kronologis awal mula dari datang sampai menerima tindakan medis. Ya, semua tercatat dalam rekam medis. Jelas? Oke, sampai di sini ada yang mau ingin ditanyakan? Sebelum kita break dulu, saya mau minum. Enggak. Kesalahan fatal, saya biar nggak pakai mic, tetap puasa begini saya lebih suka karena supaya tidak ngantuk. Kesalahan fatal yang paling sering apa? Ini sebenarnya sangat disesalkan ya. Ada beberapa rumah sakit yang mengisi rekam medis itu siapa? Koas. Kira-kira bisa tidak? Kenapa bisa? Kenapa tidak bisa? Kansa. Karena ada yang lebih mendasar. Apa? Itu kan masih fase pendidikan. Dia belum berhak memberikan pelayanan. Jelas? Belum mempunyai STR. Kemudian turun belum mempunyai SIP. Istilahnya masih inilah, masih pucuk. Ya. Kalian juga ini masih ini kayaknya masih batang kayaknya. Jadi gitu ya. Belum bisa. Tapi ada beberapa, aduh, sangat disayangkan ya. RME dikasih kode aksesnya ke koas. Jadi koas yang isi semua itu RME-nya. Yang terima duit siapa? Dokternya.
Enak toh? Nah, itu sangat disesalkan. Sangat disayangkan dan disesalkan. Semoga kalian jangan sampai begitu. Kesalahan ini tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan sengaja. Takutnya karena dia tidak membuat, dia akan melanggar apa? Hukum. Ya, tidak membuat itu melanggar hukum. Ya, karena ada undang-undang yang mengatur. Ya, nah, ini dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis. Wajib, ingat. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Coba saya minta silakan ada yang bisa baca, mungkin ladies yang di belakang. Silakan Nona. Halaman berapa tuh? Ya, silakan dibaca. Ayo, saya tunjuk yang ini kenapa kamu tunjuk temanmu? Kalau Nona yang di belakang, artinya tidak, bukan yang di belakang sana. Ya salam. Kamu tahu bahasa Indonesia belakang? Nanti saya cut, nanti di YouTube saya nanti saya cut ini. Kamu, ini kan di belakang namanya. Ya salah. Tidak ada orang di belakang saya. Sudah. Saya maklumi karena bulan puasa ya. Mungkin dia hipoglikemi. Mudah-mudahan tidak terjadi pada satu ujian ya. Oke, silakan Nona. Hmm. Hmm. Sesuai dengan peraturan yang pada tanggal 31 Desember. Poin yang keempat yaitu Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan atau medis elektronik, sanksi administrasi sebagaimana berupa aturan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan terintegrasi dengan platform Oke. Lanjut terus, oke. Sudah kasih ke temanmu yang tadi, mau sekali kayaknya dia baca tuh. Yang tadi bilang. Kamu MB? Ya. Saya takutnya kamu sampai terbawa perasaan sampai ke rumah, kenapa saya tidak dikasih kesempatan? Silakan. Dia tanya lagi yang mana? Aduh.
Yuk, Bu. Oke. Ya, itu waktunya ya. Sekarang semua prasarana kesehatan, mulai dari praktek dokter ya, sampai rumah sakit itu pakai rekam medis elektronik. Oke, ingat, itu harus sudah wajib ya. Ada dua sanksi di sini. Bagi rumah sakit sanksi apa? Sanksi apa bagi rumah sakit? Sanksi apa? Administratif. Bagi dokternya bila dia tidak misalnya dia tidak membuat, sanksi apa? Ada disiplin. Ya. Lalu kemudian kalau dia membocorkan sanksi apa? Hukum dokter. Nah, hukum terbagi lagi. Ada pidana, perdata, administratif. Apa? Nah. Pidana dokter. Pidana atau perdata? Ya. Masih banyak yang bingung. Ya, ingat. Ini membocorkan rahasia. Ya. Catatan-catatan rekam medis itu termasuk rahasia jabatan kan? Jadi kalau membocorkan sanksi apa? Pidana. Ya. Perdata kapan ini juga bisa masuk bila mana ada tuntutan dari disiplin ke perdata. Ya, dia tidak membuat. Ya. Ini kompleks. Hati-hati. Kenapa harus kira-kira kena sanksi begitu? Itu tadi. Kalau tidak dibuat seperti itu, kalian tidak akan istilahnya tidak akan aware begitu membuatnya. Jelas ya? Begini. Coba baca di buku saya, itu ada bagian hukum kesehatan. Pertama, pengantar tentang apa itu hukum pidana dengan hukum perdata. Coba, ada sih. Ada di bagian belakang. Misalnya kalau kalian masih bingung. Ada yang sudah dapat? Ada? Coba bisa dibaca? Siapa bisa bantu bacakan? Halaman berapa? 136. Oke. Bisa? Ya, perbedaannya, langsung perbedaannya. Pidana dan perdata. Ayo. Ini mengenai pembuktian ya. Nah, ada namanya nanti, kalau misalnya kita tidak menghadiri, memberikan kesaksian itu, kena pasal pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, karena ini beracara, maksudnya beracara itu sistem peradilannya bagaimana begitu. Ya. Tapi kalau mengenai sanksi itu masuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Memang agak-agak pelan-pelan kita harus pahami. Ada yang bisa bacakan? Sudah dapat? Pidana dan perdata. Ayo. Pidana itu menyangkut kepentingan publik. Perdata itu ingat, menyangkut kepentingan apa? Hak dan kewajiban. Jelas. Tuh. Kepentingan misalnya, contoh sederhananya, dalam hal transaksi jual beli kontrak, kemarin kita kasih contoh. Itu hak dan kewajiban itu masuk ke perdata. Ya. Kalau kepentingan umum itu masuk ke pidana. Ya. Kalau kamu melanggar lalu lintas masuk mana itu? Pidana atau perdata? Ada namanya tindak pidana ringan. Ya. Istilahnya orang bilang apa? Singkatannya tipiring. Nah, melanggar lalu lintas.
Silakan Boy. Sudah? Hah? Ini. Kalau saya terkait perbedaan pidana, kalau untuk perdata itu contohnya kayak dokter ini tidak memberikan informasi tentang pelajaran yang obat, sehingga itu akan merugikan pada pasiennya dan akan dapat dikenakan sanksi perdata. Dan kalau untuk Berarti itu apa? Hak dan kewajiban. Terus? kemudian sedangkan pidana itu sudah dari dokternya dan bukan indikasi medis. Kemudian itu dibedakan dengan 3 bentuk tindakan, ada malfeasance, yaitu tindakan yang sudah pasti menyakitkan melanggar hukum atau tidak sesuai atau layak dan tidak pantas. Kemudian yang kedua itu ada insufficience, yaitu tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat atau tidak pantas. Kemudian yaitu ada non-efisiensi, yaitu sama sekali tidak melakukan tindakan medis yang merupakan keharusan atau kewajiban. Oke. Jadi sudah jelas ya. Kalau pidana itu ada namanya niat. Ya. Nah. Contoh sederhana, kalian melakukan aborsi. Ada aborsi provocatus medicialis, indikasi medis, ada provocatus criminalis, di luar dari indikasi medis. Niatnya apa? Mengakhiri hidup janin. Tapi kalau bicara masalah perdata, hak dan kewajiban. Itu tadi, hak pasien mendapatkan pelayanan, kewajiban kamu memberikan pelayanan. Jelas? Lalu kenapa dia tidak buat rekam medis bisa masuk tadi apa? Sanksi apa? Sanksi apa tadi tidak membuat rekam medis? Pertama disiplin. Nah, lalu kemudian kalau misalnya masuk ke pidana bilang mana apa? Nah, membocorkan rahasia medis. Dia kenapa? Ada apa sampai dia membocorkan? Ada niat. Nah, ingat, kejahatan tidak hanya terjadi bila mana ada kesempatan, tetapi bila ada niat. Kalau ada kesempatan tapi kalau tidak ada niat, bisa tidak? Itu. Jelas? Oke. Masuk ke rekam medis. Ingat, catatan ini. Rekam medis. Berkasnya milik siapa? Rumah sakit. Nah, isinya milik siapa? Pasien. Kenapa bisa terjadi gitu? Kira-kira ada yang tahu? Bagaimana? Karena itu rekam medis itu adalah rahasia di rumah sakit. Maka kata-kata rahasia yang perlu dirasakan oleh pasien. Ya. Oke. Fisik, mau elektronik maupun yang kertas itu milik rumah sakit. Karena rekam medis itu nomornya dibuat oleh rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jelas? Nah, tapi isinya milik pasien. Nanti kalau kalian meneliti, ada namanya penelitian ini. Istilahnya ini, data apa namanya? Kalau data data sekunder, itu rekam medis. Ya, kira-kira bisa nggak kalian minta izin ke pasiennya? Atau apa? Harus mesti wajib ke pasiennya gitu? Kenapa bisa tidak? Ya. Tapi datanya kan ini. Ada lagi pendapat lain? Bagaimana Kansa? Yang di mana tidak mengerti? Ayo. Ya, malpraktik pidana sama malpraktik perdata. Oh, sudah lewat tadi itu. Yang malpraktik pidana sama perdata. Nggak usah gitu. Oh, kalau kamu tanyakan apa?
Apa dong bedanya itu? Saya tidak mengerti. Karena mungkin tadi Kansa keluar ya. Izin tadi kamu. Bukan dokter, Yang di mana yang tidak mengerti? malpraktik pidana sama malpraktik perdata. Saya tidak mengerti apa maksudnya, apa unsurnya. Hmm. Kenapa juga ada itu? Nah, kenapa ada itu? Karena ada niat. Bukan maksudnya pidana itu. Kenapa ada pidana? Apa maksudnya pidana? Apa itu pidana? Oh, oke. Apa yang dimaksud dengan pidana? Apa yang dimaksud dengan apa? Oke. Harus ada apa? Begini. Harus ada apa? Oke, saya kembali jelaskan. Perdata itu, misalnya begini, hak dan kewajiban. Saya bila mana tidak melakukan kewajiban saya sebagai seorang dosen, berarti hak kalian apa? Tidak mendapatkan. Saya bisa dituntut perdata, begitu kan, jelas? Jelas. Oke. Pidana bila mana apa? Saya ini pada saat bagaimana ya, perkuliahan itu tiba-tiba tanpa sepihak, tanpa ini, tanpa ada pemberian informasi sebelumnya, saya batalkan. Ya, kalian ini apa? Gimana ceritanya? Kira-kira bagus contohnya seperti apa ya? Saya batalkan, terus saya berapa kali melakukan perubahan, ya itu tadi hak dan kewajiban ya, perubahan jadwal begitu, ya. Saya kasih materi ini, materinya ternyata tidak up to date. Setelah dirubah berapa kali jadwal, di reschedule, materinya ternyata tidak up to date, ya. Ada unsur materi yang betul-betul sudah tidak relevan dengan sekarang begitu materinya. Ternyata materinya salah. Dan saya sengaja. Supaya apa? Yang penting saya punya jam sudah terisi. Kan begitu. Ternyata materinya ini salah semua. Tidak betul. Nah, itu ada namanya unsur penipuan. Jadi masuk ke mana? Pidana. Begitu kan, jelas? Jelas. Nah, itu. Ya, makanya harus dapatkan apa? Buku saya. Oke? Ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan selain Kansa tadi yang masih apa? Tadi mungkin Kansa waktu ke toilet enggak apa? Pas saya sampaikan itu topiknya. Tadi sampai di mana ya soal rekam medis tadi? Iya, kenapa? Bagaimana? Oh ya, penelitian. Ya. Kira-kira izinnya sama siapa? Apakah ke pasien atau ke rumah sakit? Tadi ada yang bilang ke pasiennya. Isinya kan milik pasien. Ini kan kamu meneliti itu untuk mengobati atau mengobati pasien atau untuk kepentingan pendidikan? Jadi diaturlah untuk kepentingan pendidikan itu hanya sebatas izin rumah sakit. Jelas. Kalau kamu ingin mengobati pasien itu sekalian, ya, kamu ingin melibatkan pasien itu untuk subjek penelitian kamu, maka harus izin ke pasien. Jelas. Ibu izin, saya berikan informed consent ya. Tapi kalau itu tindakan medis, tapi kalau namanya penelitian apa namanya? Istilahnya? Kalau tindakan medis, informed consent. Kalau penelitian, PSP. Ingat ya? Nah, Ibu apakah bersedia? Bersedia, tanda tangan, ada saksi sudah. Kamu bisa buka rekam medisnya. Nah, Ibu karena sudah bersedia juga. Nanti saya follow up. Kira-kira perkembangan perawatan dengan obat ini bagaimana begitu. Ya, ada 2 tipe obat. Ini kan cuma mau lihat sugestinya kan. Ada namanya generik, ada obat paten begitu. Kamu meneliti tentang apa? Efek obat tersebut misalnya kan. Nah, itu kan. Sampai di sini paham? Nah, jadi rekam medis itu bisa diungkap bila mana sudah memang ada aturan yang mengaturnya. Pertama demi kepentingan hukum, pembuktian, ya.
dalam hal ini mediko legal. Kenapa bisa dipakai? Ya itu tadi, karena di situ sudah ada namanya hak dan kewajiban sebagai seorang dokter, perawat, tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan dan haknya pasien menerima pelayanan tersebut. Kemudian tertuang dalam suatu catatan namanya rekam medis elektronik. Terus untuk pembuktiannya sebagai apa? Ya, dilihat situ selama asuhan keperawatan itu ada tidak kelalaian atau ada tidak yang tidak sesuai dengan SOP. Ya, itu jelas digunakan sebagai alat bukti. Kenapa dibilang alat bukti? Karena ada identitas. Ya, mau benda mati kah, benda hidup. Kemarin saya jadikan contoh. Mana alat bukti, mana barang bukti? Antara kendaraan dengan STNK. Kira-kira mana alat bukti? Barang buktinya apa? Kendaraannya, mobilnya, apa tuh? Motor. Karena di STNK itu ada apa kira-kira? Identitas. Ya. Ini rekam medis, jadi jelas sudah ada yang masih belum dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu 5 menit, baru kita lanjut. Atau kita sesuai jadwal sampai sore jam 5. Langsung kita gaspol. Gaspol memang ya. Oke. Bagaimana Kansa? Gaspol? Oke deh. Thank you.